Di nama Tuhan, kita akan mulaikan ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami berkumpul kembali Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau yang bertanya setiap ujian umat-Mu Bapa hari ini Tuhan. Baik kami yang online, di rumah, atau tempat ini Tuhan, kami bisa merasakan kuasa mengalir tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, lindungi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa ini kami Tuhan, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Saudara sempat bagi semuanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah penolongku. Kau gunung batuku, kota bentengku, tanduk keselamatanku. Kau segalanya bagiku Tuhan, Kau segalanya. Selamanya ku menyembah-Mu. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Kau setia. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang setia, Allah yang dahsyat. Kau luar biasa Tuhan. Saya bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Tiada yang lain di bumi di surga yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji, besarkan nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Tuhan Yesus Kristus, hanya Kau yang layak Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami siap bersorak sebagai nama-Mu Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati, Dia bangkit. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Ya firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia menebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk, Dia mati untuk, Dia bangkit semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama
buat kami. Dia Yesus Allah kami, yang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah raja. Oh mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesuslah raja. Mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesuslah raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah raja. Oh mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesuslah raja. Mari serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Jangan lupa saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau yang setia. Engkau yang baik Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seringkali dalam kehidupan kita mengharapkan sesuatu yang cepat terjadi. Apa yang kita inginkan terkabul, apa yang kita minta diberikan. Seringkali ego kita ingin cepat. Tapi satu hal, Tuhan berikan yang terbaik buat setiap kita, buat setiap anak-anaknya, tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Seringkali kita menurut Tuhan, mengapa hal ini harus terjadi dalam kehidupanku? Ingat, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Selama kita alami proses ini, ada badai, ada pencobaan dalam kehidupan kita. Iya, ada masalah berat. Iya, Tuhan izinkan untuk membuat kita bertumbuh, untuk buat kita dewasa serupa dengan Tuhan. Gak cuma hanya kita di tempat ini, bahkan di seluruh dunia pun semua mengalami hal yang sama. Ada badai yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Iya, ada badai, betul. Badai yang sama, badai yang keras. Iya. Tapi kita di kapal yang berbeda. Karena apa? Ada Tuhan, ada kapten kita, Yesus Kristus, yang menaungi perahu kita. Ketika murid-murid Yesus di tengah badai, Tuhan, tolong kami binasa, Tuhan. Ketika Tuhan bangun dan berkata pada badai itu, diam dan tenanglah, badai itu reda. Bukankah Tuhan Yesus yang sama yang berkuasa atas kehidupan kita dan berkuasa tempat ini dan seluruh dunia? Tuhan Yesus sama juga akan memulihkan setiap hati kita. Saya undang semuanya berdiri semuanya. Percayakan hidup kita pada Tuhan. Waktu Tuhan pasti terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, tetap percayakan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan.
pasti yang terbaik. Shalom kekasih-kasih Tuhan. Tanpa terasa kita ada di bulan Maret, di mana memasuki tahun kesehatan rohani. Kita akan terus dibawa Tuhan menjadi persembahan kudus untuk Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini kami ada untuk kami Engkau pakai, untuk kami Engkau bentuk Tuhan menjadi bejana-bejana kemuliaan-Mu. Dan kami akan ikuti terus pergerakan-pergerakan-Mu. Sehingga ketika Engkau datang kedua kalinya, kami akan menjadi bejana-bejana kemuliaan-Mu. Dan kami memakai tubuh ini menjadi alat-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah pengurapan dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, yang kasih di dalam Tuhan, persembahan tubuh itu persembahan yang gampang-gampang sulit. Ya, hari ini saya akan berikan judul khotbah minggu ini yaitu tubuhku bait Allah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di dalam era yang modern ini, saudara, mempersembahkan tubuh tetap kudus itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi sesuatu yang sulit sekali. Karena di tengah-tengah angkatan yang sudah bengkok, di tengah angkatan-angkatan yang sudah norma-norma, nilai-nilai kehidupannya itu sudah mulai hancur. Bagaimana kita tetap menjaga tubuh kita ini tetap kudus. Saudara, biasanya gini, orang-orang yang ada di hari-hari ini ada itu membiasakan hal-hal yang benar itu sulit. Tapi membenarkan hal yang biasa itu yang terjadi. Membenarkan hal-hal yang biasa. Yang tidak biasa terjadi ya ini yang benar. Tapi bagaimana kita berpikir membiasakan sesuatu yang benar di dalam pikiran kita. Kita mengingat bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus, saudara. Dan pikiran kita harus benar. Apa yang kita pikirkan itu menentukan kita menang atau kalah. Apa yang ada di dalam pikiran kita itu menentukan kita winner atau loser. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai yang ke-20. Nasihat terhadap percabulan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan diri kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hari ini saya mengajak jemaat untuk menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Kalau zaman dulu saudara, Roh Kudus itu berdiam di bait. Roh Kudus itu tidak masuk tapi menghinggapi. Ada menghinggapi di dalam diri manusia, begini nabi-nabi. Ketika Roh Kudus menghinggapi, ketika Roh Tuhan menghinggapi, maka dia menyampaikan sesuatu nubuatan-nubuatan, menyampaikan pesan-pesan. Nah,
Tetapi di zaman perjanjian baru, Roh Kudus itu tidak di luar tapi di dalam. Seperti zaman dulu ketika ada bait suci, Roh Kudus itu di dalam bait suci, ada kerubim di tengah-tengah, di situ ruang maha suci, di situ berdiam Roh Allah. Inilah bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, saudara, Roh Allah itu berdiam di dalam baitnya. Di dalam perjanjian baru, Roh Allah itu diam di dalam tubuh setiap orang percaya. Karena ini adalah bait Roh Kudus. Rasul Paulus mengumpamakan ini, tubuhmu itu bait Roh Kudus. Jangan memakai hal-hal yang tidak benar. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, bait Roh Kudus itu harus suci. Bait suci zaman dulu ada di tabernakel, bait suci ada ruang halaman, ruang suci, ruang maha suci. Ini halaman masih orang menyucikan diri, ada ruang maha suci, ruang maha suci. Nah, ketika imam masuk di dalam ruang maha suci, ketika dia tidak kudus, mati. Oleh sebab itu, imam itu dengan pakaian imamnya dikenakan juga suatu kerincing di kakinya, dan di kerincing itu ditambahi tali. Kalau bunyi kerincing itu tidak ada, kemudian berarti imam itu mati di dalam karena tidak kudus. Yang kudus ketemu tidak kudus, yang tidak kudus mati, saudara. Yang kudus ketemu tidak kudus, yang tidak kudus itu terbakar, mati. Nah, ketika imam itu mati, tidak ada orang yang berani mengambil di situ karena harus menguduskan dirinya. Konsekuensinya sangat besar sekali, saudara. Ketika imam tidak mempersembahkan, tidak menguduskan dirinya, mati. Dan ketika imam lain mengambil, dirinya tidak menguduskan dirinya, mati juga. Maka akan banyak imam mati di situ. Ini imam loh. Perhatikan, saudara. Dikatakan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan Roh Allah, Roh Kudus itu diam di dalam diri kamu. Saudara, kita harus tahu latar belakang jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu jemaat yang kompleks sekali. Di mana kota ini adalah kota metropolis. Kota yang merupakan ibu kota di zaman Romawi. Di mana di situ kota yang ramai sekali, dan di situ ada orang Kristennya. Kota yang ramai, tapi juga kota yang syarat dengan penyembahan berhala. Ada dewi-dewi di situ yang disembah. Saudara, ada dewi di situ yang disembah, kemudian di situ ada pelacuran bakti. Mereka, wanita-wanita itu memberikan dirinya, memberikan tubuhnya untuk para pria dengan harapan dia ada membaktikan dirinya kepada Allah. Allah yang tidak dikenal, yaitu pada berhala-berhala tersebut. Pada dewi itu, dia mempersembahkan tubuhnya. Saudara, di sini Allah tidak suka sekali. Di Korintus itu ada penyelewengan hal seperti ini. Di Korintus ini notabene Kristenan berkembang, karunia karena berkembang, terjadi perpecahan. Saya tidak berbicara panjang lebar tentang hal ini, tapi saya berbicara nih tentang bagaimana menguduskan diri. Saudara, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Barang siapa mengikatkan diri dengan perempuan cabul. Jadi, coba lihat di ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi ketika mengikatkan diri dengan perempuan cabul, dia mengikatkan satu roh menjadi satu daging dengan dia. Menjadi satu. Sudah terikat begini.
Nah, di situ penyembahan berhala. Berarti mengikatkan diri dengan berhala itu. Orang-orang Kristen di situ masih sinkritisme, masih menyembah Allah, juga menyembah dewi itu. Firman Tuhan dengan tegas, siapa yang mengikatkan diri dengan perempuan cabul, dengan pelacur-pelacur bakti, dia menjadi satu daging. Berarti dia menjadi satu daging dengan berhala-berhala tersebut. Tapi firman Tuhan di ayat yang ke-17 mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Ini berbicara masalah keterikatan. Siapa mengikatkan diri dengan perempuan cabul, dia menjadi satu daging. Daging akan dibinasakan. Tetapi siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia akan menjadi satu roh dengan dia. Dan roh akan hidup sampai selama-lamanya. Saudara mau mengikatkan diri dengan siapa? Ketika engkau mengikatkan diri, engkau akan menjadi serupa dengan siapa? Saudara, inilah sebenarnya bahaya daripada percabulan. Makanya Rasul Paulus menulis hal ini kepada jemaat di Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalam diri kamu. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, bagaimana kita menjaga tubuh kita untuk kita tetap kudus di hadapan Tuhan? Bagaimana menjaga diri kita untuk kita mempersembahkan kepada Tuhan? Tadi ayat sudah kita baca. Yang pertama, saudara, bahwa kita tidak berkuasa atas tubuh kita sebenarnya. Ayat 19 dikatakan, ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Setelah engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan sedang menyerahkan dirinya, itu Tuhan sedang membayar engkau. Tuhan yang sedang menyerahkan dirinya, itu membayar dosa-dosamu, membayar tubuhmu. Kalau tubuhmu sudah dibayar, pemiliknya jadi ganti. Berarti itu bukan milik kita loh, bukan milik saya, bukan milikmu. Tapi milik yang menebus siapa? Yesus. Tubuhnya hari ini bukan tubuh saya. Ini adalah pinjaman. Saudara, semisal gini, saya dipinjami suatu kamera yang mahal, yang harganya puluhan juta, hampir ratusan juta. Barang itu sangat berharga sekali. Terus saya dipesan begini, Hari, tolong kamera ini dipergunakan sebaik-baiknya. Ketika aku pulang, aku akan lihat bahwa dari kamera ini sudah menghasilkan sesuatu. Ketika yang meminjami itu pergi keluar kota dalam beberapa lama, akankah saya ini menyia-nyiakan kamera ini? Ini kamera berharga loh, harganya puluhan juta, bahkan mendekati ratusan juta. Barang berharga. Akankah saya letakkan kamera itu di tempat-tempat sembarangan sehingga mulai berdebu, jamuran? Tidak. Saya akan menempatkan kamera ini dalam suatu tempat yang khusus. Misalkan di tempat dry box. Saya beli dry box untuk pelihara. Karena apa? Harga dry box dengan kamera ini jauh berbeda. Saya akan rawat kamera ini. Saya akan pakai. Biarlah nanti ini kamera ini berfungsi. Dan ketika yang meminjami kamera ini datang, saya sudah bisa menyampaikan ini loh hasilnya. Dan ini ternyata dari kamera ini sudah menghasilkan ini. Wah, langsung pemiliknya itu, kamu top. Saudara, tubuh ini sudah dibeli Tuhan. Ini bukan milik Tuhan, bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Ini lebih berharga dari kamera tadi. Kalau kamera yang harganya cuma puluhan juta dan hampir ratusan juta, saya
pelihara benar-benar. Saya tidak akan tempatkan pada tempat yang berdebu. Saya tempatkan tempat yang khusus. Saya rawat, saya pakai supaya menghasilkan. Itu kamera. Tubuh ini lebih dari kamera. Harganya tidak ternilai. Dan sudah lunas dibayar. Ini bukan milik kami. Ini bukan milikku, tapi milik Tuhan. Tubuh ini dititipkan ke kita untuk dipakai. Tidak tahukah kamu bahwa ini sudah lunas dibayar? Tubuhmu sudah lunas dibayar. Jangan lagi ikatkan dengan hal-hal duniawi. Jangan mengikatkan tubuh ini jadi kecanduan sesuatu. Banyak ayat ini dihubungkan dengan terutama ayat yang ke-19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dihubungkan dengan apa? Dengan kebiasaan merokok. Bukan hanya itu saja. Ayat ini berbicara masalah percabulan. Ayat ini berbicara tidak hanya percabulan tetapi sesuatu yang mengikat di dalam dirimu. Saya berbicara tidak hanya percabulan tapi mengikat dirimu sehingga engkau menjadi satu. Apa yang kau ikat di dalam daging itu adalah daging. Kesenangan-kesenangan yang menjadi hobi sampai mengikat dirimu ini daging. Kalau engkau mengikatkan daging, daging akan dibinasakan. Tetapi ketika saudara mengikatkan diri saudara kepada Roh Allah, maka roh itu akan kembali pada Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang pertama, itu bukan milikmu sendiri, ayat 19 tadi. Yang kedua, saudara, adalah kalau kita sudah tahu, sudah sadar, ya serahkan tubuhmu. Serahkan tubuhmu kepada Allah. Ayat 13 dan 14. Ayat 13 saya akan bacakan. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dimirasakan Allah. Perhatikan ini. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ayat 13. Ayat 14-nya Allah yang akan membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga dalam kuasa-Nya. Tubuh setelah kita pakai dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan yang baru, kemudian akan dihakimi. Serahkan kepada Tuhan tubuhmu. Ini tubuh sudah dibeli, serahkan kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi kemuliaan akan nama Tuhan. Nah, saudara, ada pujian berkata, Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu, milik Tuhan. Untuk apa? Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini saudara yang diingini Tuhan. Serahkan tubuhmu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Serahkan tubuhmu. Biarlah kudus dan berkenan di hadapan Allah. Serahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Itu yang diingini Tuhan. Itu adalah ibadahmu sejati. Itu latreia logikos. Itu masuk di akalnya Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa penyerahan tubuh kita, sebenarnya kita sedang melayani diri kita sendiri sebenarnya. Ketika kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup,
dagingnya akan dibakar. Kedagingan kita akan dibakar, diremukkan Tuhan. Batu-batu itu disingkirkan, diremas-remas oleh tangan Tuhan. Segala yang keras itu diambil. Kita dibentuknya menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, relakan dirimu dibentuk Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, relakan dirimu. Ya dibentuk. Menjadi apa? Relakan semuanya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, memakai tubuh kita untuk kemuliaannya. Memakai itu, bagaimana menjaga tubuh kita? Memakai tubuh kita untuk kemuliaannya. Ayat 20, saudara. Ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Biarlah kita memakai tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Pikirkanlah apa yang dipikirkan Tuhan. Pikirkanlah yang di atas, bukan di bumi. Roh memikirkan roh. Daging memikirkan daging. Kalau kita mau dipakai Tuhan, pikirkanlah seperti Tuhan berpikir. Kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Itu yang diingini Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tubuhmu bukan lagi untuk senjata kelaliman, tapi untuk senjata kebenaran. Hidupmu bait, bait Allah yang ada di dalam dirimu harus kudus. Bila Allah memakai engkau sesuai dengan yang diingininya. Dan ketika kita pulang kepada Bapa, Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, biarlah kita pakai tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Pakai untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih firman-Mu Tuhan. Sungguh nyata dalam hidup kami. Supaya kami tidak mengikatkan diri dengan daging. Dengan kedagingan. Tapi kami mengikatkan diri dengan roh. Yaitu bersama dengan Tuhan. Supaya kami bisa menjadi satu dengan roh-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami memakai daging kami Tuhan. Memakai tubuh titipan ini Tuhan. Untuk perkara-perkara duniawi. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami memikirkan yang di atas bukan di bumi. Biarlah kami memikirkan roh Tuhan. Bukan memikirkan daging. Kami kiranya Engkau pakai kami menjadi kemuliaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kalau sebentar kami mengambil sakramen perjamuan kudus Tuhan. Kami mengikatkan diri kami kepadamu. Engkau sudah memberikan tubuhmu, Engkau sudah memberikan darahmu, supaya kami mengikatkan diri dengan Engkau. Dan kami menjadi bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Kami serahkan perjamuan kudus ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita akan lihat, kita akan siapkan perjamuan. Dan kita angkat roti dan setelah itu nanti kita akan angkat anggur. Siapkan dulu. Bagi saudara yang tidak ada roti dan anggur, saudara bisa menggunakan yang lain untuk sebagai sarananya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, nyatakan genapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Melalui sakramen ini kami teringat Tuhan, Engkau sudah memberikan tubuh-Mu dan darah-Mu, maka kami pun juga akan menyerahkan tubuh kami Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kanan ke atas.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan ke atas ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang diserahkan pada kita semuanya, sehingga kita pun juga menyerahkan tubuh kita untuk kemuliaan namanya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kami makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang kita angkat ini adalah lambang daripada darah Kristus yang memeteraikan perjanjian baru bagi kita semuanya, supaya kita hidup di dalam zaman anugerah, supaya kita mengalami anugerah yang baru dan terus-menerus diperbaharui. Bukankah darah Yesus mengampuni dosa kita untuk selama-lamanya? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bahwa hidupmu ini bukan lagi milikmu, tetapi milik Kristus. Serahkan kepada Tuhan, biar dipakai untuk kemuliaan. Masing-masing minta ampun kepada Tuhan. Kalau engkau masih memakai tubuhmu untuk hal-hal daging, untuk hal-hal yang nafsu kita, minta tolong Tuhan menyucikan. Biarlah kita saat ini mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini mau menyerahkan dirinya untuk Engkau Tuhan. Baik dimanapun Tuhan, di rumah-rumah Tuhan, hari ini menyerahkan dirinya untuk Engkau pakai Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahan tubuhnya. Biarlah menjadi persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan kepada Allah dan sejati Tuhan. Kau pakai Tuhan menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah hidup kami adalah hidup merupakan bejana bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit Tuhan. Kami percaya oleh darah-Mu Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang beban berat Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Sebentar kami akan mengakhiri Tuhan ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir memberkati kami. Pakai hamba-Mu untuk menyalurkan berkat ini kepada anak-anak-Mu. Mari saudara arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati-Mu senantiasa. Tuhan mencurahkan rahmat-Nya kepadamu sehingga Engkau mempersembahkan tubuh-Mu bagi kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati pekerjaan hidup pernikahanmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati supaya semuanya mengerti kehendak Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus cuma diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan pasti terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, tetap percayakan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan.